Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. عدد كل حرف كتب وينتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji selalu kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, dan kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang suka bersyukur, dan mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan as-siddiq wasyuhada'i was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 95 sampai 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم. Yang artinya, dan sekali-kali tidak akan menginginkan oleh orang-orang Yahudi itu akan kematian selama-lamanya dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Dan Allah mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Dan engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh akan menemui orang-orang Yahudi itu sepaling tamak manusia atas kehidupan dunia. Dan mereka lebih tamak daripada orang-orang musyrik yang menginginkan setiap dari kepada mereka berumur panjang, dan tidaklah sekali-kali umur yang panjang itu menghalangi mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dengan segala sesuatu yang telah mereka kerjakan. Pada ayat sebelumnya Allah menantang kepada orang-orang Yahudi yang mengaku bahwasanya mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku mereka ini beriman kepada Taurat, yang mereka ini mengklaim bahwasanya surga itu hanya untuk orang-orang Yahudi semata. Orang di luar Yahudi kada berhak memasuki surga.
Kalau kaitu jar Allah, kalau memang surga itu milik orang Yahudi semata, kalau mereka memang mengharap-harap sudah masuk surga, maka silahkan mati. Karena syarat untuk masuk surga itu adalah mati kalau untuk orang biasa, kalau untuk manusia, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan kan beliau dibawa Jibril ke surga, ke neraka. Nah, kalau begitu jar Allah, mati aja. Artinya kalau memang benar orang Yahudi ini mengaku beriman dan menginginkan surga, maka mereka mencita-cita adalah mati. Karena orang beriman itu mencita-cita atau rindu bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kenyataannya? Walay yatamannahu ay la yas'alul mauta abadan bima qaddamat aydihim. Dan sekali-kali tidak akan atau selamanya orang Yahudi itu tidak akan mencita-cita, tidak akan mengingini akan kematian. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab sesuatu yang telah mereka kerjakan. Minal ma'asil mujibati lidukhulin nar, daripada maksiat yang mewajibkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Jadi orang Yahudi ini tahu, sadar, sesadar-sadarnya bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah salah. Yang mereka lakukan itu adalah menyimpang daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inya kada mau mencita-cita atau mengingini mati. Karena di dalam pendapat ulama tafsir yang lain, andai kata orang Yahudi itu berkata atau mengingini kematian, maka niscaya mereka akan mati saat itu juga. Makanya inya kada mau mengingini kematian, karena inya tahu kalau inya mengingini kematian pasti akan mati. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Nah, jadi mereka secara sadar melakukan segala kesalahan, melanggar perintah Allah itu sadar sesadar-sadarnya terhadap maksiat. Tetapi yang menjadikan mereka kada bisa menahan diri ini ada pada ayat selanjutnya. Kal kufri bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara maksiat yang mereka lakukan adalah menolak bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Quran, dan mereka mendustakan dengan Al-Quran sebagai penyempurna daripada kitab mereka. Wa qad tahrifit Taurah, dan mereka mengubah isi kandungan kitab suci Taurat. Orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengenal, sebagai yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Orang Yahudi ini sangat mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mengenal anak mereka sendiri. Dalam suatu riwayat pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengumpulkan semua petinggi-petinggi, tokoh-tokoh agama atau rahib-rahib orang Yahudi untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan ketika itu ada kasus. Kasus ini adalah kasus perzinahan atau kasus perzinahan muhsan. Kan di dalam Islam kita mengenal ada muhsan, ada ghairu muhsan. Kalau muhsan ini adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah berkeluarga. Kalau ghairu muhsan adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang belum berkeluarga. Nah,
Pada saat itu orang-orang Yahudi menyuruh rahibnya, menyuruh petinggi agamanya untuk bertanya kepada Rasulullah. Tanyakan kepada Muhammad bagaimana cara memecahkan kasus perzinahan ini. Nah, dan pada saat itu perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah berkeluarga. Artinya yang satu sudah berbini, yang satu sudah belaki. Lalu ada petinggi daripada orang Yahudi mengatakan kepada rahib, kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, tanyakan kepada Muhammad bagaimana cara memecahkan kasus perzinahan ini. Kalau Muhammad menjawab bahwasanya orang yang muhsan pezinah ini dihukum dengan dengan dicambuk dengan tali, maka dia adalah seorang raja, umpatinya. Tapi apabila Muhammad ini menjawab pezina muhsan ini dihukum dengan dirajam sampai mati, jangan diumpatinya karena inya nabi. Nah, ini jahatnya orang Yahudi. Amun inya menjawab bujur, jangan diumpati. Cuma amunnya menjawab salah, umpati aja inya. Nah, ketika dihadapkan rahib-rahib Yahudi ini di hadapan Rasulullah, Rasulullah meminta tolong bacakan ayat yang ada di dalam Taurat yang berkenaan dengan hukuman untuk pezina. Rahib Yahudi ini membaca Taurat, cuma tangannya sebelah menutup Taurat. Jadi ditutupnya ayat yang mewajibkan pezina muhsan ini dihukum rajam sampai mati. Yang dibacanya ayat yang meringankan. Nah, jadi ditutupnya Taurat tuh. Taurat yang ayat yang berkenaan dengan hukum pezina itu ditutupnya pakai tangan sebelah memingkuti. Nah, ditutup kayak itu. Ketika itu Abdullah bin Salam, mantan orang Yahudi yang sudah memeluk Islam, mencatuk tangan si rahib tadi, catuknya tangannya. Kenapa ditutupi ayatnya itu? Nah, bahasa kita kayak itu. Amun di situ menyatakan harus dirajam, katakan dirajam, jangan ditutupi. Nah, ini artinya mereka menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam Taurat itu. Pada saat itu Rasulullah marah. Ujar Rasulullah, celakalah orang-orang Yahudi yang merubah atau menutup isi kandungan Taurat. Nah, jadi hukum rajam bagi pezina muhsan itu sudah ada dijelaskan di dalam Taurat, dan itu disambung, diteruskan, disempurnakan lagi di dalam Al-Qur'an. Nah, ketika itu hadir seorang rahib Yahudi namanya Abdullah bin Surya. Nah, dalam kitab ini pun ada dijelaskan riwayat ini. Abdullah bin Surya ini adalah seorang rahib yang paling pintar di antara rahib-rahib Yahudi pada zaman Rasulullah. Ketika itu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Abdullah bin Surya, "Ya Muhammad, kaifa naumuka faqad akhbarana 'anil naumil ladzi yaji'u fi akhiriz zaman." Wahai Muhammad, bagaimanakah cara tidur engkau yang sungguh telah sampai kabar kepada kami daripada cara tidur Nabi akhir zaman, telah sampai kepada kami. Artinya mereka sudah tahu kayak apa Rasulullah ini, sampai cara guringnya Rasulullah tahu. Cumanya kisahnya ini anak mantes Muhammad ini bujur Nabi kah kada. Bagaimana cara tidur Rasul akhir atau Nabi akhir zaman? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, "Tanamu aynaya wa la yanamu qalbi." Ujar Rasulullah, tidur dua mataku, tetapi hatiku kada tidur. Tidur mataku berpejam, tapi hatiku tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun kita guring, dasar guring bebanaran. Kada mendengar lagi, apalagi awak kauyuhan, seharian sudah begawi, malam kenyamanan guring. Hari hujan pinarintik-rintik pulang, malam Jumat pulang, pah nyaman banar guring. Kada ingat di urang lagi. Nah.
Ujar Rasulullah, mataku tidur tetapi hatiku tidak. Artinya hanya mata yang terpejam, hati Rasulullah tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qal, lalu berkata si Abdullah bin Surya ini, "Shadaqta ya Muhammad." Bujur apa yang engkau katakan. Bujur apa yang engkau katakan. Berarti memang tahu sudah kayak Rasulullah itu. Fa akhbirni 'anil waladi aminar rajuli yakunu aminar mar'ati. Lalu pertanyaan yang kedua, wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku atau beritahulah kepadaku daripada seorang anak, apakah seorang anak yang dilahirkan itu mewarisi daripada sifat genetik ayahnya atau ibunya. Jadi seorang anak yang lahir tuh inya mengumpati genetik abahnya kah atau ibunya kah? Miripnya itu kepada abahnya atau kepada ibunya? Ini masuk ke pertanyaan medis. Nah, ke pertanyaan kesehatan nih. Nah, yang berkaitan dengan medis. Lalu dijawab Rasulullah dengan gamblang. Faqala, Rasulullah menjawab, ammal 'idhamu, adapun tulang, wal 'asabu dan urat syaraf, wal 'uruqu dan otot-otot, faminar rajuli, maka itu mengikut daripada abahnya. Nah, jadi kebanyakan kekanakan itu kalau dari awak ganal, tulang, syaraf, otot, kuat begawi segala macam, itu mengumpati daripada abahnya. Kebanyakan seperti itu. Wa ammal lahmu, dan adapun daging, waddamu dan darah, wazufru dan kuku, wasya'ru dan rambut, faminal mar'ati, kebanyakan anak itu mengumpati daripada mamanya. Nah, ini jelaskan Rasulullah sudah. Dan medis hanya dapat itu, rumus itu hanya dapat dalam beberapa tahun terakhir aja. Nah, ini sudah dijelaskan Rasulullah pada 1400 tahun yang telah lewat. Kemudian Abdullah bin Surya berkata atau bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fama balar rajulu yusabbihu a'mamuhu duna akhwalihi wa yusabbihu akhwaluhu duna a'mamihi. Bagaimanakah seorang anak yang lebih mirip daripada paman pihak abahnya daripada paman pihak mamanya, atau sebaliknya. Kadang-kadang ada seorang anak yang lebih mirip daripada paman dari dangsanak mamanya daripada dangsanak abahnya. Kenapa seperti itu? Nanti ditanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah, kenapa seseorang itu ketika lahir inya ini lebih mirip daripada dangsanak abahnya? Kan ada kanakan yang mirip dengan dangsanak nang abah, atau lebih mirip dengan dangsanak yang umak. Kenapa seperti itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ayyuhuma ghalaba ma'uhu ma'a sahibihi kana shibuhu lahu. Jawabannya ujar Rasulullah, yang mana sperma yang lebih kuat. Kalau sperma daripada si laki, maka dia akan mirip daripada keturunan abahnya. Cuma kalau spermanya lebih kuat mamanya, maka ini lebih mirip daripada mama atau dangsanak mamanya. Nah, padahal dahulu kada ada apa yo? Kada ada kalau segala USG segala macam tuh kada ada. Bahkan dulu masih minim lah, sangat minim medis ini. Nah, tapi Rasulullah sudah mengetahui, sudah mengetahui sampai ke situnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berkata-kata kecuali semua yang keluar dari mulut beliau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqta ya Muhammad, bujur engkau wahai Muhammad. Lalu pertanyaan selanjutnya, akhbirni ayut ta'ami harama Israilu ala nafsihi. Kabarkan kepada kami makanan apa yang diharamkan oleh Bani Israel bagi diri mereka di dalam Taurat.
Jadi orang Bani Israel ini ada mengharamkan makanan bagi mereka yang sudah tercantum di dalam Taurat. Anan nabiyal ummiyya yukhbiru anhu, bahwasanya nabi akhir zaman yang buta huruf akan mengkhabarkan kepada kami. Ujar orang Yahudi, kabarkan kepada kami tentang makanan yang diharamkan terhadap orang Israel atau orang Yahudi. Nah, ini ada polemik terjadi, hanya-hanyar nih. Ada yang mengatakan kita tidak boleh melaknat Israel. Kan ada tuh ustadz dari golongan sebelah, dia mengatakan tidak boleh kita melaknat Israel. Kenapa? Karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Kalau niat kita melaknatkan nih, kita tahu Israel, kalau Israel yang ada di Israel sana, yang mengaku sebagai sebuah negara, padahal dia lain, bukan negara. Mereka mengatakan Israel menjajah Palestina beratus-ratus tahun sudah. Lalu kita ini saking gerigitannya dengan aksi mereka itu, kadang-kadang kita melaknat. Dan Allah melaknat Israel, gitu kalau lah. Ada yang mengatakan nggak ada boleh. Kalau niatnya kita mengatakan Israel itu kita niatkan kepada Nabi Yakub, maka hukumnya haram, nggak ada boleh sama sekali. Tapi kalau kita mengatakan Israel dan Allah melaknat Israel, cuma khitobnya, tujuannya Israel itu bagi Israel yang menyerang Palestina, itu ada apa-apa. Kan ini ada permasalahan masalah Israel. Jadi tergantung bagaimana kita menuju meniatkannya. Karena saking gerigitannya kita kepada mereka. Nah, kita kadang kau membantu dengan tenaga, dengan materi, maka dengan doa barang kita membantu. Nah, itu permasalahan yang ada terjadi beberapa hari ini di medsos, di luar Kalimantan itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam ansyadakum billah alladhi anzala at-taurata ala Musa. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang telah menurunkan Taurat atas Nabi Musa alaihi salam. Hal ta'lamuna anna Israila marada maradan shadidan fatala saqmuhu fanadhara lillahi nadhala al-ana afahu Allah min saqmihi liyuhirra man ala nafsihi ahabba at-ta'ama wasyarba wal lahmanul ibil wa albanuha faqalu na'am. Tahukah engkau ya Rasulullah bahwasanya orang-orang Bani Israel pada zaman dahulu itu pernah diterpa satu penyakit, yang penyakit itu sangat berat. Lalu dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menyembuhkan kami, maka kami akan berhenti memakan sesuatu yang paling kami ketujui. Apa yang makanan paling diketujui orang-orang Yahudi pada zaman dahulu? Lahmanul ibil, daging onta, wa albanuha, dan susunya. Amun kami ampih garing, kami benazar kepada Allah, kami akan ampih makan daging dan susu unta. Jadi dalam Taurat itu diharamkan orang Bani Israel itu memakan daging dan daging unta dan susunya, karena bentuk nazar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Abdullah bin Surya, na'am, bujur engkau wahai Muhammad. Tapi ngarannya orang Yahudi, pertanyaannya bukan untuk mencari hidayah. Ini karena mau kalah. Padahal Rasulullah sudah tahu semua isi Taurat. Berarti ini memang bujur Nabi. Seharusnya ketika dia mengetahui Rasulullah ini memang benar Nabi terakhir, maka kewajibannya adalah mengikuti Rasulullah. Tapi kenyataannya mencari jalan supaya kayak apa kadang mengumpati Islam.
Faqala lahu, kemudian berkata lagi Abdullah bin Surya, baqaitu haslatan wahidatan. Aku ada sebuting lagi pertanyaan. In qultaha amantu bika. Apabila engkau menjawab dengan benar, maka aku akan beriman, jar Abdullah bin Surya. Tapi apabila engkau kada bisa menjawab, aku kada akan masuk Islam. Biar dijawab bujur gitu, sebenarnya kada masuk Islam juga daripada kepada aja. Ujar Abdullah bin Surya, ayyum malakin yatika bima taqulu anillahi. Siapa malaikat yang datang kepada engkau yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Ujar Rasulullah, Jibril, malaikat Jibril. Kemudian ujar Abdullah bin Surya, inna dzalika aduwuna. Jibril itu musuh kami. Ayo, menyatakan malaikat Jibril sebagai musuhnya. Alasannya kenapa? Yanziru bil qital wasyiddah. Karena Jibril itu, ujar Abdullah bin Surya, rahib Yahudi ini, Jibril itu turun dengan membawa peperangan dan kesusahan. Karena di dalam satu riwayat Jibril itu pernah ikut di dalam peperangan Uhud. Nah, itu Jibril dengan kuda putihnya. Lalu beberapa kali Jibril menawarkan kepada Rasulullah untuk membalik Taif itu kan, ketika Rasulullah datang Jibril menawarkan kayak apa Taif ini dibalik aja sudah, karena kadang menghormati Rasulullah SAW. Artinya Jibril ini memihak kepada Rasulullah, memihak kepada Islam, makanya dikatakannya musuhnya. Seharusnya ujarnya Mikail lah yang jadi nabi pembawa wahyu. Kenapa? Karena Mikail ini tugasnya dengan membawa kegembiraan dan kesukacitaan. Mikail kan tugasnya apa? Manu hujan kalau lah. Nah, membagi rezeki. Seharusnya Mikail hujannya nang jadi pendamping para nabi dan rasul tuh, lain Jibril. Jadinya bahasa kita tuh kadang katuju lawan Jibril. Nah, berarti ini kira tahu aja pang malaikat Jibrilnya kalau falau kana huwa alladhi yatika amanna bika. Jakaknya Mikail yang turun membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka kami orang-orang Yahudi akan beriman kepada engkau wahai Muhammad. Nah, ini kan dipakainya ilmu jaka. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sudah jadi ketentuan Allah, yang itu yang dimasukinya. Jibril pengen membawa wahyu, jaka Mikail kami beriman aja lawan Allah. Nah, ini kan artinya memang kada hakun masuk Islam, karena memang kada mau mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam alasan diulahnya. Nah, pada ayat 96 akan dijelaskan. Nah, kayak apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Yahudi bahwasanya Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 96. Sambungan ayat tadi, wallahu alimun bizzalimin, dan sungguh Allah mengetahui bagi orang-orang yang berbuat zalim. Wala tajidannahum, dan ayat 96, wala tajidannahum, dan sungguh wahai Muhammad. Nah, dibuat dengan lam taukid di sini. Wala tajidannahum, dan sungguh engkau akan mengetahui orang-orang Yahudi itu wahai Muhammad. Ahrasan nas adalah sepaling tamak manusia. Sepaling tamak manusia. Visi misi Yahudi itu atau Zionis internasional adalah menjadikan seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini di dalam cengkramannya. Ulun pernah membaca buku karangan orang Jerman, itu ngaran bukunya
dunia dalam genggaman Yahudi. Orang Yahudi ada menamai diri mereka dengan Rothschild ngarannya itu. Nah, adalah keluarga Yahudi pertama yang berasal dari Jerman yang membuat sistem perbankan dengan sistem kapitalis. Dan dia pernah berkata di tahun 1700-an, ujarnya, suatu saat semua negara di dunia ini akan berada di cengkraman Yahudi, siapapun yang membikin hukumnya. Artinya karena tahu siapanya tetap dalam cengkramannya. Dan itu terbukti sampai zaman sekarang. Semua negara di dunia itu terkait hutang dengan bank yang diulah oleh orang Yahudi, kecuali 3 negara. Pertama Kuba, kedua Korea Utara, dan yang ketiga Iran. 3 nih jangan ada. Semua negara di dunia ini sudah terkait hutang kepada bank yang dibikin oleh orang Yahudi. Itu rahasia umum sudah. Nah, jadi kita ini tegadai sudah semuanya dengan bank orang Yahudi. Nah, jadi Rothschild ini berkembang. Bahkan saking masifnya pergerakan mereka ini, dia kadang mau keluarganya itu nikah dengan orang lain. Jadi harta kekayaannya ini artinya terus menerus berada dalam tangan mereka. Kayak apa caranya supaya kada ke tangan orang lain? Maka dinikahkanlah keluarga dengan keluarga. Yang paling parahnya ada mamarina menikahi kemanakan. Nah, supaya apa? Supaya kekayaan ini kada keluar daripada Rothschild ini. Kalau kita zaman sekarang ini kan ada Bank Dunia, IMF. Itu adalah bank yang menginjami semua negara di dunia ini duit. Bahkan ini kada segan-segan. Di atas semua ini, di dalam ini, menurut buku yang ulun baca itu adalah peran daripada Zionis internasional. Nah, ini bahaya benar. Jadi umat di dunia ini ada terbagi 2. Ada yang sadar dengan semua itu dan ada yang kada sadar. Ada sadar cuma sudah terlanjur, kada kawa. Inya kada segan-segan menelepon namun kada bayar. Negara diambilnya, negara dikuasainya. Kada kau bukutik lagi. Disurunginya terus duit berapa aja hendak. Surung akhirnya pas sudah tahu hutang kada kawa lagi. Dicengkramnya sudah. Dan semua tambang-tambang emas dunia yang besar-besar itu rata-rata ampunnya orang Yahudi. Ini sudah terjadi zaman wayah ini. Makanya segala kebijakan, segala peraturan itu kita ini pasti diarahkannya kepada kebijakan yang menguntungkan mereka. Ini saking tamaknya orang Yahudi. Lihat berapa negara sudah ini kuasainya. Bahkan di dalam buku yang ulun baca itu terjadinya perang dunia ke-1, terjadinya perang dunia ke-2, revolusi Perancis, itu semuanya dalangnya adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka mempunyai kepintaran dan kekuatan finansial atau kekuatan duit. Nah, itu yang digunakannya. Jadi kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi daripada orang-orang yang hendak menzolimi kita. Itu aja lagi, kita ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ladzina asyraku, dan mereka lebih tamak daripada orang-orang yang syirik atau orang-orang yang musyrik. Kenapa? Kalau orang yang musyrik itu inya memang kada percaya terhadap hari pembalasan. Inya kada percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia hanya tujuannya untuk dunia, itu kita kada heran karena inya kada percaya dengan Allah. Kalau orang Yahudi inya tahu terhadap kitab sucinya, mengaku beriman tetapi tetap aja mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Makanya mereka lebih tamak daripada orang-orang musyrik.
Yawaddu ahaduhum, dan semua orang Yahudi itu menginginkan untuk hidup lawas. Di sini dibuat dengan alfasanatin. Alfasanatin itu bukan hidup 1000 tahunnya. Nah ini at-taksir, artinya seandainya kawa inya menginginkan hidup ini selama-lamanya, lebih 1000 tahun, berapa ribu tahun lah hidup. Tapi kada kawa, Allah yang mempunyai kehendak dan kuasa. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar, dan tidaklah panjang umur itu menghalangi daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Biar panjang umur tetap baik, kalau salah tetap diazab. Biar pendek umur, kalau banyak taatnya akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dengan segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Di sebagian qiraat, kalau qiraat sab'ah itu membaca ya'malun. Tapi kalau di dalam qiraat asyarah, qiraat 10, dibaca dengan wallahu basirum bima ta'malun. Ada yang membaca dengan ta, ada yang membaca dengan ya. Itu masalah qiraat. Nah, jadi sebenarnya masih banyak yang hendak disampaikan tentang ketamakan orang Yahudi ini dan visi misinya untuk menguasai dunia, visi misinya untuk menjadikan kembali the Great of Solomon, kerajaan Sulaiman yang telah pernah hilang di tangan mereka. Nah, dan visi mereka ingin mengembalikan itu. Berapa kali mereka sudah terusir dari negara mereka? Bukan negara mereka, artinya tempatnya mereka duduki. Kan dari Mesir aja berapa kali sudah. Nah, lalu ketika zaman Hitler terusir juga. Jadi berkali-kali hendak mencoba untuk mendirikan negara Zionis itu. Dan ini kayaknya wallahu a'lam. Apa jalannya untuk mendirikan negara Zionis itu semakin terbuka lebar. Kenapa? Karena sudah terjadi di mana-mana Islam sama Islam berhantam. Negara Islam karena ada persatuannya, nyaman badannya memasuki. Bahkan beberapa negara Islam itu sudah dalam cengkeramannya Yahudi. Nah, jadi wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبيين حفظ المرسلين وملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.